ini? Selamat datang kembali di channel Lukinati dengan baju yang sama, dengan tempat lokasi yang sama karena emang kita take-nya langsung ya. Dan saya masih dengan perut yang sama, masih sakit perut gara-gara tempe penyet. Yaudah, ini salah satu temanku, kami pertama kali ketemu di Startup Indo Tokyo, namanya Mehdi Velayati. Aku manggilnya Mehdol sih karena Instagramnya dia Mehdol gitu. Dan jujur kesan pertamaku itu waktu itu kau lagi nonton live Pokemon apa gitu, Championship atau apa gitu lah. World Championship yang di Inggris tahun lalu. Karena menurutku orang yang menggilai Pokemon itu jarang untuk teman-temanku ya, untuk teman-temanku. Jadi dulu aku pertama kali suka Pokemon itu gara-gara of course dari kecil lah nonton movie. Tapi kalau dari segi game itu pertama kali itu GBA. Yang Pokemon Leaf Green. Red itu lah. Kau main GBA atau emulator? Enggak, emulator. Untuk emulator dong. Karena di Indonesia GBA kayaknya apalagi di kota kecil jarang. Ya. Kenapa kau suka Pokemon? Kenapa apa awalnya? Ya? Mungkin karena ini sih, waktu SMP aku main sama GBA juga, Sapphire kayaknya. Tuh emang karena bodoh aja kayaknya aku nggak bisa main game yang aksi kan. Telat. Iya, turn based ya itu ya. Turn based banget, RPG turn based itu ya. Tapi memang bagus banget sih. Jadi pertama kali ada orang ternyata suka Pokemon dan ternyata dia lebih hafal semua nama Pokemon daripada aku gitu. Jadi mungkin ya pengetahuanku itu berhenti di generasi keempat. Oke. Kayak apa ya, Sinnoh ya? Sinnoh. Ya itu mungkin udah sampai situ aja dan itu pun udah lupa banget gitu. Dan dia hafal sampai generasi paling baru. Nggak hafal juga sih, ya tahu lah pasti. Bahkan saking ekstrimnya, tipe-tipe kau hafal kan? Misalnya Pokemon ini tipenya apa, terus bahkan jurus ini super efektifnya kayak gitu-gitulah. Ya tahu lah kalau gitu. Iya, tapi itu aneh, Pak. Menurutku itu hebat banget lah untuk seorang itu. Aku nggak pernah menemukan seseorang yang kayak gini gitu untuk bagianku. Tapi karena ini ya, aku habis SMA ke sini. Di kampus D3 itu isinya orang-orang penggila Pokemon. Mungkin kalau buat orang Jepang itu mungkin hal wajar mungkin. Wajar. Dan mereka karena faktor lingkungan ya kau jadi jago juga gitu? Enggak, sebenarnya apa ya, dari kampus D3 itu kan temanku itu ada satu orang yang memang akrab, udah bilang mending kau ini deh main Pokemon online yang apa nih? Battle Pokemon Go? Bukan, Pokemon waktu itu Ultra Sun Ultra Moon. Oh, Switch? Masih 3DS. Oh iya 3DS, sorry 3DS ya, benar. Karena beli terus tapi susah memang gamenya kan. Mulai dari bikin telur apa segala macam. Iya benar. Malas kan. Aku bilang enggak lah, aku cuma main story-nya aja kan. Terus dia bilang, kalau kau beli game Pokemon 5.000 yen, itu kalau game baru 5.000 yen. Benar. Cuma untuk main story. Iya. Kau itu buang-buang uang. Oh iya, kenapa? Karena kontennya banyak. Online-nya. Panjang kontennya kalau main ini online. Oh, aku baru tahu nih. Tapi kan waktu itu aku belum terlalu suka juga. Jadi kubalas. Lah Anda main Pokemon sampai 999 jam, buang-buang waktu kan. Kan time is money. Jadi aku buang uang, kamu buang waktu, sama aja modelnya kita ini. Iya, masuk akal juga sih. Begituin. Berarti maniak dia ya? Maniak. Nah, terus karena COVID kemarin kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Ya aku cari, emang apa yang dilakukan orang kalau main Pokemon online, yang competitive battle-nya kan. Benar. Mulailah dari breeding apa segala macam, effort value, individual value yang gitu-gitu lah. Udah mulai nggak ngerti itu term-term yang aku nggak tahu. Term aneh kan. Aku kasih tahu sama temanku. Tapi waktu itu aku belum punya Switch. Ini aku kasih tahu, aku mulai belajar nih. Bentar, berarti kau mulai belajar itu ketika udah di sini ya? Berarti beberapa tahun yang lalu berarti ya? Bukan dari SMP gitu? Oh, ininya untuk kompetitifnya? Untuk ngapalin Pokemon lah? Enggak, baru setelah di sini memang. Oh, oke. Lanjut, sorry. Ya, jadi digituin kan. Tahun 2021 apa ya aku ini. 2020 ya akhir-akhir 2020 lah kayak gitu. Aku bilang sama temanku kan, ini aku mulai belajar main Pokemon. Tapi waktu itu kan Switch udah keluar dan udah tidak ada orang yang main, udah dikit orang yang main online di 3DS. Tapi aku cuma punya 3DS waktu itu. Iya paham, karena semua orang udah move ke Nintendo Switch kan. Ya. Terus temanku itu dia katanya lihat pas aku kirim foto aku
main di 3DS dia bilang, ngapain orang ini main kompetitif? Udah tidak ada orang kompetitif di 3DS. Ulang tahunku tahun itu dikirimkan aku Switch sama dia. Oh iya? Oh gila banget ya. Orang itu laki-laki. Laki-laki, sayangnya ya laki-laki. Sayangnya laki-laki. Ulang tahun ngasih Nintendo Switch itu gila sih ya. Terasa gila sih. Biasanya orang Indonesia paling cuma traktir makan gitu. Itu pun bahkan yang ulang tahun kadang yang traktir ya. Iya. Nintendo Switch mungkin dia nggak punya teman kali Dol. Dia nggak punya teman untuk main bareng. Akhirnya udah aku beli Switch, mari kita main bareng gitu nggak? Kayaknya gitu sih. dari penggunaan katanya, dari penggunaan. Tapi menurutku ya ini karena aku juga main kan. Aku main yang Nintendo Switch meskipun yang paling baru enggak karena menurutku aneh. Sepeda motor itu udah aneh kan. Pokemon Nintendo Switch itu kayaknya didesain untuk generasi baru, anak-anak kecil main Pokemon. Kayak story-nya itu terlalu kekanak-kanakan. Menurutku ya dibandingkan dengan Leaf Green, Sapphire, Emerald itu loh. Itu kan ceritanya kan kayak dark kan, dewasa, pertarungan antara tim Aqua, Magma gitu. Terus kayak mau kuliah. Sedangkan Pokemon apa ya? Aku lupa. Sword and Shield itu kekanak-kanakan banget. Enggak, Sword and Shield memang bocil. Iya kan, memang buat bocil. Tapi Arceus bagus. Arceus bagus banget. Arceus bagus banget. Kalian wajib nonton. Itu Pokemon yang wah, apa ya? Action RPG. Jadi metodenya itu udah beda. Apa sih namanya? Battle apa ya? Game style-nya, gameplaynya. Gameplaynya itu baru dan fresh gitu. Itu seru sih. Bagus Arceus. Nah, kalau Sword and Shield itu emang ya bocil sih. Bocil banget tuh, cerita apa ini? Kayak kekanak-kanakan, terlalu mudah juga. Kalau masalah terlalu muda sampai ke generasi 9 yang paling baru yang kau nggak main kan Scarlet Violet itu juga masih terlalu muda ya? Tapi story-nya bagus. Yang baru. Oh ya? Oke. Aku belum nyoba sih. Aku mau cari yang second aja lah. Karena sama seperti yang tadi. Kalau beli baru nggak main kompetitif rugi kan? Kata temanku. Nah, mending aku beli yang bekas aja buat main story. Karena aku suka story-nya aja gitu. Story-nya bagus. Kalau dari semua Pokemon nih, apa yang paling favorit? Dari yang pertama kau main lah, semua game. Generasi gamenya? Ya generasi gamenya lah. Apa ya? Kayaknya ini Omega Ruby Alpha Sapphire kalau aku. Karena kenapa tuh? Satu, karena aku pertama main Ruby sama Sapphire. Jadi benar sih, setuju. Masalah nostalgia. Tapi bagusnya Omega Ruby Alpha Sapphire dibandingkan yang biasa itu ada Mega Evolution. Oh, ini yang remake ya? Yang remake. Yang Switch berarti? 3DS. Oh, 3DS, oke. Aku nggak main itu. Aku main yang Ruby Sapphire itu. Ya. Kalau fitur mungkin lebih bagus Emerald, lebih lengkap. Benar. Karena Emerald bisa dapat Rayquaza ya? Bisa. Iya. Oke. Kalau dari generasi Pokemon paling suka apa? Generasi keberapa? Generasi apa? Kalau aku pasti satu sih, itu jawaban gampang. Satu aku paling suka. Karena Pokemonnya itu masih kayak original gitu loh, kayak simple. Nggak ribet gitu. Kayak cuman gabungin dua hewan jadi satu, bam. Jadi kayak squirrel sama turtle, squirtle kayak what is this? Sesimpel itu gitu. Kalau kamu sendiri mungkin ada nggak, jadi kan tadi aku ini kan kasih contoh. Jadi aku nggak tahu peringkat tiganya apa, tapi peringkat satunya itu sebenarnya gen 3 ya, Alpha Ruby Sapphire. Oke, berarti Torchic itu ya? Ya, yang Torchic. Nah, tapi kalau dari game aku lebih suka remake-nya generasi ini karena ya itu karena Mega Evolution bagus. Oh, database-nya lebih update juga itu ya. Terus aku suka juga generasi 7. Wah, itu aku udah nggak tahu yang mana tuh. Ultra Sun Ultra Moon. Itu yang starternya apa tuh? Starternya yang kucing. Kucing api. Litten. Itu udah nggak ngerti, udah gitu nggak ngikutin. Kenapa? Kasih tahu, mungkin aku. Itu karena memang aku pertama belajar kompetitif itu di generasi itu. Walaupun sebenarnya orang lain sudah main generasi 8. Benar. Jadi memang kalau sebenarnya ya main konsol itu serunya itu memang bisa tanding sama temen. Dan dulu zaman GBA kan kayak apa ya? Aku nggak tahu kabel ya kayaknya. Ya, pakai kabel bisa trade gitu. Ya, betul. Kayak Gengar itu nggak bisa didapetin kalau nggak trade, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Zaman dulu tuh udah ada sebenarnya. Betul. Nah, karena dulu virtual itu nggak bisa kita lakukan. Sebenarnya ada emulator yang bisa itu. Tapi permasalahan aku main yang
yang nggak bisa. Nggak bisa. Dan setelah tahu itu, ya anjir nggak bisa. Akhirnya ya cheat. Genggar ya. Genggar kayak gitu-gitu lah. Banyak kan beberapa macam-macam yang harus butuh stone gitu-gitu lah. Skisor juga. Skisor ya gitu-gitu lah. Skisor perubahannya Scyther itu kan. Nah, sekarang dengan kemudahan Switch ada internet, itu bisa dilakukan secara online, nggak perlu kabel-kabel gitu. Menarik sih Pokemon itu one of the best games. Racun sih sebenarnya. Habis waktu. Dulu aku pulang SMP itu apa ya? Ketika sekolah itu memang aku pengen pulang sih ini. Aku harus pulang karena aku ingin melanjutkan petualangan gitu aja. Itu seru banget sih dulu zaman dulu ya. Kayak apa ya? Gamenya itu kan nggak kayak game-game zaman sekarang kan. Grafiknya harus ini. Iya. Tapi jujur ya, mungkin dulu aku suka main itu karena ini sih. Kalau di komputer itu kalau pencet shift itu jadi kencang banget. Iya. Jadi itu bikin cepet. Jadi kalau misalkan main di sini mungkin jadi grindingnya akan terasa lama. Kan ya. Karena kalau di shift itu bisa sampai 1000% tuh. Ya, frame skip. 10 kali lipat kan, gila banget. Itu sih mungkin karena ininya ya. Iya. Tapi enak sih emang. Iya, ini nama-nama Pokemon kan Jepang sama global beda ya? Beda. Kau hafal nggak yang Jepang? Nggak hafal, tapi beberapa yang terkenal aku tahu. Ya? Kayak apa? Oh, paling yang terkenal kayak Charizard gitu lah ya. Yang itu misalnya kan Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur. Ya. Nama Jepangnya itu Fushigidane, Fushigiso, Fushigibana. Jadi Fushigi itu aneh. Dane itu ini bukan, apa? masih bibit. Jadi bibit yang aneh. Fushigiso itu rumput yang aneh. Fushigibana itu bunga yang aneh. Kasihan kan? Kasihan yang dikasih nama itu. Udahlah, dia kalau di meme Pokemon kan memang Pokemon paling nggak guna kan. Kalau starter kayak nggak pernah ada ngambil gitu. Masih kuat sih maksudnya. Oh, tapi sekarang masih kuat. Oh, iya. Untuk orang kompetitif mungkin lebih tahu. Tapi kalau aku selalu main dari generasi 1 sampai sekarang selalu api. Selalu api aku ambil. Aku juga selalu api. Selalu dah. Dari kalau story selalu api. Ya Charmander lah, terus apa generasi 2? Cyndaquil itu, terus Torchic. Ya gitu lah. Pokoknya selalu api lah. Aku selalu ngambil api. Ya, segitulah. Dan kau sering main Pokemon Go ya? Hampir dimanapun dia Pokemon Go nih. Sebenarnya sampai. Kau udah punya semua Pokemon? Enggak lah. Berapa persen? Di mana nih? Ya, Pokemon Go apa di Jepang lah. Kalau Pokemon Home yang dari generasi 19 ada semua. Oh ya, apa itu maksudnya bedanya? Apa Pokemon Home dan Pokemon Home itu service mereka yang bisa kirim Pokemon dari generasi mana saja. Dari game lain, dimasukin ke Pokemon Go gitu. Ya, atau Pokemon Go bisa? Oh, Pokemon Go bisa kirim ke Pokemon Home, nggak bisa ngambil dari Pokemon Home. Oh, kalau Pokemon Home semua lengkap? Semua lengkap, tapi cuma tempat penitipan aja. Jadi misalnya. Iya benar-benar, cuma buat pamer lah. Ini lah aku udah pernah nangkap ini dari semua game gitu. Ya, seharusnya. Tapi misalnya kan mau main Pokemon kompetitif kita butuh aku butuh legendaris ini tapi ini cuma bisa dari generasi ini jadi dipakai ngirim. Benar-benar paham. Emang buat kolektor. Iya, soalnya kan dulu kalau nggak salah ya di game-game itu kayak ada kayak ATM-nya buat nyimpan Pokemon tuh. Biasanya itu ada yang link gitu kan, ada yang butuh internet itu kan. Betul, itu. Dan itu selalu nggak bisa kalau emulator kan. Nggak bisa kalau emulator. Karena kayak you cannot apa gitu. Pokoknya karena nggak connect internet lah zaman dulu ya. Siapa tahu anak SMP bro gitu kan. Ya memang waktu itu udah ada internet baru tapi aku nggak ngerti sistem emulator gimana cara bekerjanya gitu. Kita cuma tahu kontrol gamenya. Bener. Dan cheatnya. Cara masukin cheat. Iya bener code itu. Ada master code awalnya. Master code-nya dulu baru password-nya. Kayak search old value terus ya benar kan itu cheat engine juga kan ya kayak gitu lah. Ini dah kenapa kau gak ngikutin TCG-nya? Karena menurutku setelah Yu-Gi-Oh pastinya TCG paling hebat itu TCG-nya Pokemon itu the best sih, aku salut sama yang bikin. Cuma karena nggak ada ini aja, nggak ada kikak itu teman, nggak ada partner ya itu tidak ada kesempatan, enggak ada yang menjadikan triggernya. Kalau misalnya tiba-tiba temanku, ayo kita mainin TCG, oke, belajar. Ya, bagus loh badal itu, apalagi ya jangan koleksi sih kayaknya. Kalau kolektor itu parah sih harganya sampai ratusan juta. Sekarang orang Jepang kalau mau menabung bukan beli saham, beli kartu Pokemon.
Tapi bener sih itu, bener ya. Satu lembar bisa jadi 100.000 yen. Itu gak masuk akal sih emang, bener. Dan memang apa ya, itu kayak budayanya orang Jepang gitu, gacha kan. Jadi kayak beli paketan gitu, terus dirobek, kita dapetnya random gitu lah. Ya, Itu seru sih. Tapi jujur aku nggak pingin jadi kolektor, aku pingin punya build deck yang bisa buat main sama orang gitu loh. Karena menurutku ya simple, bahkan anak kecil pun bisa main menurutku. Kayak aku pernah dijelaskan sekali sih yang Ya intinya cuman ada kayak energi apa ya ada Pokemon yang aktif sama cadangan. Pokok yang Pokemon itu harus ada, nggak boleh habis nih gitu udah, terus ngisi energi baru. Jadi sebenarnya mainnya itu kayak yang di GBA gitu. Jadi kayak kalau di game itu PP namanya kan, apa tuh panjangnya nggak tahu tuh. Apa power point apa ya? Ya pokoknya gitulah. Ada 10 kan. Ya, nah, kalau misalkan tackle dia butuh 2 gitu misalkan. Nah, itu sama. Jadi di tackle tuh ada tulisannya, ada bulatnya gitu, energi, api, ada air gitu, atau basic. Tanpa warna kan musuh. Nah, itu kita kalau kita punya kartu basic, kita kasih 2, nah dia bisa tuh ngetek gitu sebenarnya. Jadi terus ada HP-nya. Sebenarnya ngitungnya tetap manual sih kalau main yang di asli ya. Tapi sebenarnya kalau ada main game di TCG online itu lebih seru. Cuman nggak ada mobile-nya itu sih, aku bingung kenapa ya. Itu tapi sebenarnya di Indonesia Pokemon Company itu masuknya dari TCG. Oh. Kalau lihat ininya ya, postingan akun. Oh ya. Officialnya. Ada ini kok sekarang, official yang bahasa Indonesia juga. Iya. Karena di situ kontennya TCG semua. Aku pingin sih itu kayak berkembang gitu lah biar orang-orang tahu. VGC-nya nggak ada video gamenya. Itu karena kayaknya ya, kemarin aku sempat search, memang share-nya konsol di Indonesia itu 99% masih Sony. Oh ya? Jadi orang jarang, kalau nggak salah lihat ya kemarin. Oh jadi bukan Nintendo gitu maksudnya? Iya, jadi orang jarang yang main Pokemon. Kenapa? Populasinya sedikit lah. Jadi company masuknya dari ini. Kartu ya? Kartu. Oh gitu alasannya. Kayaknya ya kan? Iya. Ini cuma saya research sebelum wawancara kemarin. Yang tidak lulus. Oh iya, kamu pernah bilang ya? Oh iya, anjir. Oh itu nggak lulus ya jadi? Nggak lulus. Oh iya, dia pernah dapat tawaran kerja, pernah ngelamar di Pokemon Company ya? Bukan Niantic, bukan Nintendo, real Pokemon ya? Company. Tapi Pokemon agak susah sih. Jadi apa? Benar, aku penasaran itu jawabnya apa dah? Apakah jadi yang ngeriset, aku punya ide nih bikin Pokemon baru gitu apa gitu? Bukan. Seru banget sih kalau gitu. Soalnya lebih ke arah bisnisnya. Bisnisnya. Soalnya aku ditanya kemarin aku udah menyiapkan kan. Kalau misalnya kau diterima di sini tuh kau mau apa yang sebenarnya mau kau lakukan? Aku sudah siapkan panjang lebar itu kan. Tapi pas ditanya dari sana, pewawancaranya kasih contoh, misalnya game ini kau tidak puas. Nah, jadi apa yang kau siapkan itu tidak sempat keluar gara-gara aku game ini lebih seru kalau dibeginikan. Apa bodoh memang. Oh, jadi kau salah ngejawab lah waktu interview gitu. Ya, maksudnya apa ya? Mungkin lebih bagus kalau ku bicarakan lebih real ya. Maksudnya dalam pasar Asia Tenggara itu nggak cocok kalau masuk dari game apa kayak segala macam. Mungkin lebih bagus. Segi bisnisnya gitu lah ya. Oh, oke lah. Belajar. Siapa tahu tahun ini nggak dapet, tahun depan kau keterima di Digimon. Sama lagi. Monster Rancher. Inilah kalau komedian itu memang harus selalu mencari celah gitu ya. Ya udahlah. Sebenarnya kita tuh mau ngomongin jersey loh, karena karena dia juga termasuk pecinta pengumpul jersey gitu. Ya dikit aja lah. Kalau di Jepang cari jersey termasuk gampang atau susah? Gampang banget. Gampang banget ya, dan semuanya hampir ori ya, karena of course Jepang itu sangat anti yang namanya barang KW, meskipun sepatu, walaupun ada itu pasti orang Vietnam yang masukin. Serius. Sensor ya? Nggak usah sensor. Aku ada buktinya, nanti aku share di Facebook itu. Ada orang kan ketangkep tuh. Orang gitu. Ya, karena jersey ini lah. 2.000, Madrid 2.000. Dan harganya murah ya? Aku beli kayak 4.000 yen deh. 400.000. Ya, berarti standar. Di Indonesia juga segitu sih kalau ini. Ini aku dapat, ini kan ori nih, Van Persie. 800 apa ya waktu itu? Anjay. Di Indonesia. Tapi emang aku udah nyari ini bertahun-tahun sih. Jadi Van Persie. Bener sih. Kenapa harus jersey ini? Terakhir juara ini juga. Enggak jujur, karena ini aku jersey favorit dari pertama nonton MU sampai
sekarang ininya loh, nggak ada loh yang kerah kayak gini. Oh, Mana ada kerah kayak gini? Dan aku nggak tahu nggak kenapa. ada ininya, kancingnya kan? Ada, cuman tapi sini doang. Ini karena ini aja yang dibuka. Dan Nike. Nike. Masih Nike. Belum Adidas. Aku suka Nike. Ya. Itu mungkin kita ngomong Ya, di next di video lain aja lah masalah jersey bola, karena kayaknya aku pingin ngumpulin jersey-nya Jilik. Ya. Karena itu kayaknya bagus untuk dikoleksi gitu. Dan harganya mungkin sebenarnya mahal sih. Sebenarnya kalau cari yang second hand lebih murah. Murah ya. Karena aku lihat di yang Tokyo Verde nih, ada orang mau titip Tokyo Verde, siapa? Arhan. Ayo 2 mang, Mbak. Agak masuk aku Padahal masih gitu. Padahal divisi 2 kan. Dia enggak sih J2 loh. Semahal itu loh, hei. Hei, tahu diri, hei. tapi emang bahannya bagus sih. Dan ya tapi ya udahlah itu aja lah. Aku kalau ngomongin Pokemon bisa karena nostalgia, belum ngomongin film anime terus. Aku jarang nonton. Oh ya? Iya. Tapi aku juga jarang sih. Terakhir kali tahu Ash Ketchum udah akhirnya juara dunia. Ya, itu heboh sih. Itu heboh banget, se-Jepang semua pada heboh. Nah, makanya kita. Itu akan sangat memakan waktu lama sih. Tapi terima kasih udah nonton, terima kasih Medol. Dia udah jauh-jauh datang ke Sugamo. Ya, kami mau pamit undur diri, mau masak martabak kalau sempat ya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye. Iya, bagus banget anjir. Anjir apa ada orang enggak